Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Zikrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian tafsir yang insyaallah kajian ini rutin kita laksanakan di setiap Kamis pertama dan Kamis ketiga insyaallah. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ilmu senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yaitu surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-83. Kita masih melanjutkan dari ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah kita kaji terkait dengan kisah Bani Israel dan juga karakter sifat-sifat orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat yaitu ayat surat Al-Baqarah pada ayat ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jadi masih terkait dengan Bani Israel. Apa janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Di antara janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, dari Bani Israel adalah la ta'buduna illallah,
yadhkuru tabaraka wa ta'ala Bani Israel bima amarahum bihi minal awamir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel dengan perintah-perintah yang sudah diberikan kepada mereka. Wa akhadhahu mitsaqahum ala dzalika, dan antara Allah dan Bani Israel sudah ada janji, ada mitsaq, mitsaqan ghalidha, janji yang kuat. Wa annahum tawallaw an dzalika, akan tetapi sekali lagi Bani Israel ini adalah orang-orang yang mudah sekali berpaling, mengingkari janjinya dan tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmennya, apa yang sudah menjadi janjinya. Wa a'radu qasdan wa amadan wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunahu. Dan orang Bani Israel itu tahu mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah-perintah yang itu ada di dalam kitab sucinya, tetapi mereka mengingkarinya, berpaling kepada perintah-perintah itu, wa amadan wa qasdan. Jadi sengaja tahu kalau ada perintah sholat, tahu kalau ada perintah zakat, tahu kalau ada perintah birrul walidain, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Wahum ya'rifuna wa yadhkuruna, bahkan mereka paham perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka menjauhi dan melanggar perintah-perintah itu. Fa'amarahum ta'ala, apa yang diperintahkan kepada Bani Israel? Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Fa'amarahum ta'ala ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukannya. Nah, ini perintah kepada Bani Israel. Dan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman. Wa bihadza amara jami'u khalqihi, dan perintah ini agar tidak beribadah, artinya tidak beribadah selain kepada Allah saja. Ini semua diperintahkan seperti itu, ya. Sebagaimana yang kita senantiasa hafalkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah aku perintahkan illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk ibadahnya? Mukhlisina lahuddin, betul-betul dengan keikhlasan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusyriku bi syai'a, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah ini di dalam tafsir ini disebutkan, Ibnu Katsir mengatakan perintah ini adalah perintah kepada seluruh makhluknya. Sehingga di dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah, ya. Beribadah. Kalau menyembah itu nyembah patung, nyembah sapi, ya. Nyembah ini ya,
tapi di dalam kalimat itu ibadah, ya. Maka di dalam pengertian ibadah ini seorang ulama, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan makna ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batina. Jadi di dalam ibadah ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah mengandung makna seluruh yang mencakup apa yang dikerjakan oleh kita, yaitu lima yuhibbuhullahu wa yardahu. Semua aktivitas kita itu akan bernilai ibadah manakala aktivitas yang kita kerjakan itu mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, baik dari perkataan maupun perbuatan. Adz-dzahira wal batina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi seluruh aktivitas kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nilainya ibadah, ya. Perkataan kita, perkataan baik, ya. Misalnya hari ini ada kajian, ada taklim. Kita mengajak saudara kita untuk taklim. Maka perkataan ini, ya, perkataan yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nilainya adalah ibadah kepada Allah. Jadi semua perkataan yang baik yang terucap dari diri kita ini nilainya ibadah manakala mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang keluar dari mulut kita kata-kata kotor, maka ini justru sebaliknya mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala dan nilainya bukan ibadah lagi, akan tetapi apa? Nilainya sebaliknya. Lawannya ibadah apa? Maksiat. Ini perkataan. Perbuatan yang kita lakukan, ya. Mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, membaca hadis, mengkaji ayat-ayat Allah. Maka apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, ini termasuk ibadah, ya. Begitu juga telinga kita, tangan kita, kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas yang kita lakukan yang itu mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya adalah ibadah. Apalagi sholat, ya, zakat, infak, sedekah, qiraatul Quran, qiyamul lail. Ini semua mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 2 syarat saja, ya. Yang pertama, ibadah itu dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama ikhlas. Ikhlas karena siapa? Lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas, ya. Jadi kalau kita datang ke sini, Pak, ikhlas karena Allah, Masya Allah, ini adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Kalau hitung-hitungannya materi, kalau hitung-hitungannya itu materi, maka kita tidak dapat apa-apa, ya. Kita sudah mungkin ada yang buka toko, ada yang di pasar, kita tinggalkan ngaji, ya. Di sini kita, ya, malah nanti keliling kota infak, disuruh infak. Di sini juga nanti mungkin membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diuji. Nah, oleh karena itu kita harus ikhlas karena Allah, sehingga apa? Nilainya ibadah. Kemudian yang kedua, ibadah ini akan diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dua syarat ini adalah syarat mutlak diterimanya ibadah. Kalau hanya satu saja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita melaksanakan sholat, ya. Kemudian sholat yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syarat yang kedua tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tidak mungkin diterima. Kenapa? Sholat kita itu sah, ya, apabila mengikuti sholat yang dituntun, sholat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya menjalankan sholat bermakna atau dengan arti hanya doa saja, ya, ketika azan Allahu akbar, ya, sudah, ya. Kemudian merenung begini, pikir, sampean wis sholat, sampun, nang di sholate, sholat kan doa, ya. Namung eling mawon niku namine sholat, karena dia mengerjakan sholat dengan memakai makna apa? Doa. Tetapi sholat yang diajarkan dan dari tuntunan Rasulullah SAW bukan seperti itu. Sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah adalah satu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Ada, ya, urutan-urutannya. Nah, jadi kalau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ingin diterima, maka harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Begitu juga salam. Salam itu juga termasuk ibadah. Karena apa? Ketika kita mengucapkan salam, maka salam ini mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika itu ada orang salam, ada orang duduk, asyra, kamu dapat 10 pahala. Ada yang datang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, isyrun, kamu dapat 20. Ada yang terakhir datang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun, kamu mendapatkan 30 pahala. Masya Allah. Ini salam, sesuatu yang mendatangkan kecintaan dari Allah. Tapi kalau salam, ya, salam Pancasila, ya, apakah ini juga mendatangkan kecintaan dari Allah? Ya. Ini terkait masalah ibadah, ya. Salam kita ketika ikhlas kita ucapkan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas kita memberikan salam, ya. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Maka mendapatkan pahala 30 pahala. Karena kita mendoakan saudara kita. Kemudian dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita juga mendapatkan 30 pahala. Karena apa? Lah kalau kita salamnya salam yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, ya, walaupun kita ikhlas, tetapi kalau tidak ada tuntunan Rasulullah, apakah berpahala? Ya, nah, ini kita kembalikan kepada makna ibadah, ya. Jadi ibadah itu sesuatu yang mendatangkan kecintaan dari Allah, baik perkataan, perbuatan, az-zahir, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bahkan, ya, yang tidak nampak pun itu termasuk menjadi ibadah. Kita mencintai saudara kita karena Allah, maka kita sudah mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mencintai anak,
apalagi mencintai istri, mencintai keluarga, mencintai saudara, ya. Cinta itu di mana, Pak? Adanya di dalam hati. Makanya al-mahabbah, kecintaan kita ini adalah salah satu syarat, ya, ibadah juga, ya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah tapi tidak mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti pembahasan masuk ke dalam bab akidah, Pak, ya. Jadi yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel adalah la ta'buduna illallah, ya. Yaitu janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perintah yang diperintahkan kepada seluruh makhluknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama qala ta'ala, di dalam tafsir ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Monggo silakan yang pegang Al-Qur'an dibuka sebagai penjelasan bahwa perintah yang pertama dan janji yang diambil dari Bani Israel adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus orang-orang sebelum kalian mir rasulin, ya, kecuali kami kirim kepada kaum, ya, sebelum kalian ini apa? Rasul, utusan. Jadi mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 1000 tahun. Yang tersisa yang ketika berdakwah banyak ujian yang diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya. Saking tidak kuatnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi saking tidak kuatnya Nabi Nuh alaihissalam ini, ketika diutus oleh Allah, maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan engkau sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini kecuali engkau hancurkan semuanya. Tidak tersisa kecuali 80 orang dari pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita ini, Pak, ya, kita ini keturunan orang-orang beriman, orang-orang yang mengikuti keturunannya dari sisa-sisa pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Pada waktu itu semua hancur, semua musnah kecuali 80 pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang kafir mati semua. Nah, kemudian, ya, setelah itu, ya, diutuslah, ya, nabi-nabi yang lain, rasul, ya. Ketika itu, ya, banyak, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai, ya, kita kemarin sudah menceritakan bagaimana keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini muncul para nabi, ya, dari keturunan Nabi, ya, Nabi Yakub, ya, Nabi Ismail, dari keturunan Nabi Ibrahim ini siapa? Nabi Ishak, ya, dan Nabi Ismail, ya.
Dari keturunan Ishak ini ada Nabi Yakub dan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian dari Nabi Ismail keturunan muncullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini bermacam-macam, ya. Kalau Nabi Nuh langsung berdoa minta supaya semuanya dihancurkan, ya. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Rasulullah seperti Nabi Nuh, mungkin kita tidak ada sekarang ini. Ya. Sudah ya Allah, ketika Rasulullah hijrah ke Taif, kemudian di situ dilempari batu, dilempari, ya, sampai Rasulullah berdarah-darah. Kemudian malaikat datang menawarkan sesuatu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah kamu ingin kami balikkan gunung ini supaya mereka mati semuanya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Innahum Allahumma hdi qaumi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Masya Allah, begitu lembutnya Rasulullah di dalam menghadapi kekerasan kaumnya, menghadapi begitu kasarnya, tetapi Rasulullah masih berdoa, masih berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang Islam. Tidak ada yang datang kepada mereka. Tetapi hari ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala sudah diturunkan dan sudah lengkap, ya. Sehingga tidak ada alasan lagi, ya. Tidak ada yang memberitahu, apalagi sekarang ada media sosial dan lain sebagainya. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi, dan tugas atau risalah yang disampaikan kepada kaumnya pada saat itu, semua rasul, semua utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaumnya materinya sama. Apa Pak materinya, Pak? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali aku. Fa'buduni, maka beribadalah kepadaku. Fa'buduni itu, ya. Fa'buduni, beribadalah kepadaku, beribadalah kepada Allah. Ya. Jadi yang disampaikan oleh rasul-rasul terdahulu sampai hari ini itu sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Kalau dulu, ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul. Nah, kita hari ini rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu kewajiban bagi kita dan mendakwahkan kepada seluruh umat. Hari ini ada yang masih kita lihat itu orang menyembah batu. Ada kita melihat hari ini masih, ya, kita dapatkan orang menyembah pohon, ya. Ada orang hari ini yang masih kita dapatkan menyembah sapi, ya, menyembah sapi, tabarruk, ya, ingin mencari berkah dari sapi. Di sana memang memiliki ajaran, ya, turun temurun. Apalagi yang kita sayangkan hari ini, mereka diprovokasi, ya, benci terhadap orang yang makan sapi. Ya. Sehingga dibuatkan undang-undangnya, undang-undang anti-Islam, dan itu menjadi undang-undang resmi di
pemerintahan. Ya, ini juga semakin hari semakin panas dan semakin brutal mereka terhadap umat Islam. Ya. Jadi ini juga menjadi pembelajaran kita sebagai umat Islam. Ya. Kita memiliki ajaran yang sudah sangat jelas sekali, yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bagaimana ya, kita ini diajarkan agar memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, ya. Nah, ini harus kita yakini dan kita harus bangga menjadi orang muslim sebagaimana Umar ibn Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Islam. Wa ma bi ghairi Islam adzallanallah. Dan sungguh selain Islam kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin bukti, ya, kita perlu mengkaji satu persatu. Agama mana yang lebih mulia daripada Islam? Ya. Karena di dalam Al-Qur'an jelas, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak menjadi orang yang rugi. Makanya kita bersyukur, Pak. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Ada orang-orang yang di luar Islam itu yang ibadahnya itu ngawur. Ya. Ngawur. Ya. Makanya kita ini membaca Al-Fatihah. Ya. Sehari berapa kali, Pak? 17. Di akhir kalimat, di akhir bacaan itu kita berdoa kepada Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, dan jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah adalah orang-orang soleh, orang-orang yang syahid, para nabi dan orang-orang alim. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Maghdub ini siapa? Orang-orang Yahudi yang kita bahas, yang kita kaji sudah berapa bulan ini tidak habis-habis. Ini yang dimarahi oleh Allah. Mereka tahu kebenaran itu. Mereka tahu isi Al-Qur'an, isi Taurat itu benar, tapi mereka langgar. Bahkan ini pun dikatakan mereka tahu dan mereka sengaja melanggar aturan Allah. Sengaja melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan hari ini mereka, ya, kalau kita menunggu-nunggu Imam Mahdi, mereka yang ditunggu-tunggu siapa? Al-Masihid Dajjal. Ya. Mereka tunggu-tunggu itu sampai hari ini. Kekuatan iblis. Dan mereka pun memiliki sihir-sihir, dan sihir-sihirnya itu kita akan kaji nanti, Pak, ya. Itu nanti akan kita bahas di dalam ayat kalau tidak salah ayat 100, ya. Itu akan kita kaji sihir-sihirnya orang Yahudi hari ini seperti apa, ya. Dan mereka itu di setiap tempat, di setiap waktu memiliki sihir, ya. Nah, sampai ada yang mengatakan sihirnya orang Yahudi itu ya TV itu, ya. TV itu seperti biasa, ya, seperti biasa, tapi itu sihir yang akan bisa mempengaruhi seseorang sampai dia meninggalkan sholat,
meninggalkan baca Quran, meninggalkan amal soleh, ya. Si api iki ya. Sampai apalagi habis ini ada Piala Eropa. Ya. Wah, itu luar biasa itu sihirnya itu. Ya. Ini kalau kita berbicara sihir ya, bermacam-macam bentuk sihirnya. Bukan kok sihir kayak terus keluar api gitu dah. Bermacam-macam bentuk sihir, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kita, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa tidak ada ilah, ya, tidak ada, ya, kalau kita mengkaji ilah itu apa, ya, tidak ada sesembahan, tidak ada yang memberikan pertolongan, tidak ada yang mempunyai kekuatan, tidak ada yang menguasai semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan kita ini sejauh mana hari ini? Kalau kita lemah hari ini, maka kita akan dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Maka kita berdoa kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Dan kita mohon kepada Allah dijauhkan dari orang-orang Yahudi, orang-orang yang seperti Yahudi yang dimarahi oleh Allah, waladhdallin, atau orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Dan ini setiap hari kita baca, Pak. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena pengaruhnya kuat sekali dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Bahkan Al-Fatihah itu mengandung apa? Obat. Ummul Kitab, ya. Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Kitab. Ya. Dulu sudah saya jelaskan, Pak, waktu kita awal-awal mengkaji tafsir ini Al-Fatihah. Mungkin Bapak sudah tidak ingat atau sudah lupa. Ya. Ya. Sama ya. Jadi ada sahabat itu yang kena gigit, ya. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, bisa sembuh. Ya. Karena memang Ummul Kitab ini, ya, Al-Fatihah itu mengandung obat, ya. Dan salah satu bacaan ruqyah. Nah, ini tergantung yang baca, Pak, ya. Tergantung yang baca, dan itu pun tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Fatihah ini kita senantiasa berlindung kepada orang dari orang-orang yang dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Nasrani. Dan hari ini kitab-kitab orang-orang Yahudi itu sudah bukan memakai kitab Taurat. Apa kitabnya orang Yahudi hari ini? Talmud. Dan Talmud itu berisi mantra-mantra, sihir-sihir. Ya. Sudah jauh dari isi Taurat yang asli, Pak. Ya. Begitu juga di dalam kitab orang-orang Nasrani. Ya. Nah, disinilah kita harus memiliki keyakinan, ya, kebanggaan menjadi seorang Muslim yang memiliki Al-Quran. Ya. Al-Quran itu juga apa? Syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ya. Ini mukjizat yang sampai hari kiamat tidak akan pernah hilang. Ada yang dibakar, ada yang, tapi tidak pernah hilang. Karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang menjaganya. Yang menjaga siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran. Nah, kita hari ini belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Masya Allah. Dan bagaimana, ya, pahala orang-orang yang belajar Al-Quran itu? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi jenengan ini, Bapak Ibu hari ini adalah orang terbaik di dunia ini. Ini jaminan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus bangga belajar Al-Quran, ya. Mau belajar ilmu katon saja, siang malam dipelajari bagaimana jelimetnya, ya, manajemen keuangan, manajemen ini, ya. Siang malam dibelani nggak tidur. Nah, sementara belajar Al-Quran durung ono sak jam wis ngantuk. Padahal kopi ini ya wis metu. Mungkin kurang ya kopinya ya. Kopinya ya sudah keluar semua. Nah, inilah Pak bedanya itu Pak. Kadang-kadang ya di sini godaan kita itu ya. Kadang-kadang isine ceramah mek ngono-ngono tok, ngantuk sepet motoi. Jadi memang banyak sekali godaan-godaannya ya. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa kita memiliki dan mendapatkan kebaikan pada saat kita belajar Al-Quran, pada saat kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini. Dan ini salah satu salah satu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. La ilaha illallah. Ini adalah salah satu bentuk amaliyah, bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita betul-betul belajar istiqomah menjalankan syariat Allah, kemudian mengetahui ya apa makna Al-Quran. Nah, ini salah satu bentuknya. Ada orang itu yang mengamalkan sesuatu tapi tidak paham. Ada juga orang yang paham, pinter, ya, bahkan hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak bisa prakteknya salah, ya, prakteknya salah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Allah ta'budu illallah, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjanjian Pak, ya. Kemudian yang kedua, dalil ya, dalil yang menyebutkan Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, para nabi dan Rasul itu hanya memberikan atau menyampaikan risalah yang itu menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan kepada umatnya. Di dalam surat An-Nahl, ya, An-Nahl ayat, tolong dibuka Pak. An-Nahl ayat 36, ya. Kalau tadi surat Al-Anbiya ayat 25, An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Nah, ini juga intinya seluruh rasul yang diutus oleh Allah kepada umat, ya, manusia di muka bumi ini hanya untuk menyampaikan ini saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan kami mengutus kepada setiap umat rasulan, yaitu rasul, ani abudullaha wajtanibut taghut. Apa yang disampaikan Pak? Yaitu yang pertama agar mereka beribadah kepada Allah, dan yang kedua apa? Menjauhi taghut, ya, menjauhi taghut. Nah, saya pernah ditanya Pak, ya, di salah satu pertemuan orang kampung, ya, karena mungkin melihat saya ini jenggoten ya, jadi kayaknya teroris ini, ya. Terus ditanya, apa pendapat Bapak pemerintahan ini? Pemerintahan ini apakah pemerintahan taghut? Saya ditanya begitu Pak. Loh, saya lihat siapa yang nanya ini ya. Nah, saya kaget juga ditanya seperti itu. Ya, padahal itu forumnya bukan forum pengajian. Ya.
forumnya itu selamatan ya. Tapi saya ditanya di depan forum begitu ya. Jadi inti daripada ajaran Islam ya, risalah yang disampaikan para nabi dan rasul ya, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Dan kemudian yang kedua menjauhi taghut. Nah, taghut ini menurut Ibnu Qayyim ada 6 ya, ada 5 ya. Nah, ini mungkin kita akan membahasnya di lain kesempatan saja ya. Di lain kesempatan karena memang ini pembahasan yang apa namanya? Membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Terus juga harus terperinci ya. Nah, taghut itu ya kalau di sini menjauhi setan ya. Setan itu salah satu arti taghut. Nah, setan itu kan ada 2, Pak, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada 2 bentuknya, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu bentuknya ya jin dan manusia. Jadi kita ini ya bisa termasuk menjadi taghut ya. Setan bentuknya apa? Manusia. Istri kita bisa jadi taghut, anak bisa jadi taghut, penguasa juga bisa jadi ya. Kenapa? Karena kalau sudah mengerjakan apa pekerjaan-pekerjaan setan, ya itu sudah termasuk apa? Taghut. Makanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kalau sudah ada manusia-manusia yang kelakuannya seperti setan, maka apa? Kewajiban kita apa? Wajtanibut taghut, jauhi taghut. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bacakan 3 kul. Qulullahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan lupa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ini supaya kita terhindar dari godaan. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Setan baik dari jin dan manusia itu akan terus menggoda apa? Yuwaswisu, ya, terus menjadikan hati kita ragu-ragu terhadap Islam, ya. Mas, ojo berangkat po Mas, anaknya sampean durung bayar sekolah, ya. Coba iki ono janjian, wis ketok moto, ya, 1 juta, wis sampean kok berangkat ngaji ini sampai jam piro, janjiane lo jam 8, rugi, deg-degan nih, ngaji apa gak, wis lumayan rek. 2 minggu gak kerja ya, ketok moto ya 1 juta, wis gak ngaji sik, Pak Yoyo izin. Itu terus begitu, yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jangankan 1 juta, 50.000 aja kadang-kadang bisa menggoda kita ya. Apalagi kalau sudah istri, anak ya, anaknya tetangga. Ya, ini bisa menjadi apa taghut. Nah, ini bakasannya panjang Pak sebetulnya Pak ya. Itu baru 1 loh Pak ya. Makna taghut itu 1 ya. Ada 5 maknanya ya. Baik. Itu salah satu mitsaq, salah satu perjanjian Allah dengan hamba ya. Dan ini di sini adalah Bani Israel. Tetapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ya. Kemarin sudah kita panjang lebar mengkajinya. Kemudian yang kedua, wa hadza huwa a'lal huquq wa a'dhamaha ya. Dan ini kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan ini adalah seruan yang paling agung dan paling tinggi, yaitu apa? Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Wa huwa haqqullahi tabaraka wa ta'ala, dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya hak, Pak. Apa haknya Allah?
Haknya Allah adalah kita sembah. Ya. Jadi kalau kita tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak memberikan ya kita hak ya. Kita juga punya hak ya, hukukullah 'alal ibad ya. Allah memiliki hak atas hambanya dan hamba pun memiliki hak ya, atas Allah Subhanahu wa taala. Ayyabudu wahdahu la syarikalah, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Tsumma ba'dahu haqqal makhluqin, dan kemudian setelahnya adalah haqqul makhluqin. Makhluk ini juga punya hak. Wa bidzalika haqqul walidaini wa lihadza yuqarrinu tabaraka wa ta'ala baina haqqihi wa haqqal walidain kama qala ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian perjanjian berikutnya setelah kita memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Dan ini kewajiban yang disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan ibadah ya. Ibadah menyembah kepada Allah, yaitu wa haqqul walidaini, yaitu adalah hak kita untuk menghormati kedua orang tua. Nah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 23 ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu ya, ini Pak diperhatikan ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'buduhu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan bahwa Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau beribadah ya, agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik ya. Jadi ini setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan, dan ibadah yang paling agung yaitu apa? Birrul walidaini. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah ya. Dengan kecanggihan modern seperti ini, kadang-kadang kita ini ya melupakan kedua orang tua kita. Kita lebih ingat kepada HP kita, ya, kepada pekerjaan kita, ya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan ya keagungan untuk birrul walidaini. Ila anna qala wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil. Nah, jadi Bani Israel ini diambil janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama agar dia menyembah kepada Allah, dan kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wadzil qurba wal yatama, dan berbuat baik kepada kerabat ya. Kerabat, saudara dekat. Wal yatama, dan kepada orang miskin. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada mereka, kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum, tetapi mereka semuanya apa? Berpaling, tidak melaksanakan itu. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian orang-orang Bani Israel itu banyak yang berpaling, banyak yang menentang perintah ini. Jadi
dengan orang tua pun banyak ya di antara kalangan mereka itu yang tidak berbuat, yang tidak berbakti ya. Nah, masih ingat Pak waktu kita ceritakan terkait tentang rebutan harta waris, masih ingat atau sudah lupa? Nah, ini makanya di YouTube ini ya. Kalau nanti lupa mungkin bisa diputar ulang ya. Jadi mereka Bani Israel ini tahu Pak perintah-perintah seperti ini, tapi mereka tidak melaksanakannya. Ya. Sehingga di sini disebutkan wafis sahihaini di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, qultu, saya berkata, saya bertanya kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qala, Rasulullah berkata, as-salatu ala waktiha. Yang pertama apa? Salat pada waktunya ya. Pada waktunya itu Pak, kalau azan, kalau subuh ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah azan, maka afdolnya, utamanya kita sudah harus berangkat melaksanakan sholat ya. Jangan zuhurnya setengah 3 ya, asarnya setengah 5 ya, setengah 6, maghrib ya, isya, apalagi subuh jam 7 ya. Nah ini tidak afdol ya. Tidak afdol, kita tidak mendapatkan keutamaan. Padahal apa? Amal yang paling afdol itu as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya ya. Jadi sholat pada waktunya itu sangat utama sekali. Qultu tsumma, kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Tsumma ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Rasulullah bersabda, birrul walidain, yaitu apa? Berbakti kepada orang tua. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah ya. Jadi ada 3 Pak ya. Urutannya yang pertama afdal ya, amal yang utama itu sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walihada jaa fil hadisis sahih anna rajulan qala ya Rasulullah man abirru ya. Wahai Rasulullah, kemudian ada hadis lain yang mengatakan ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang lebih aku berbakti kepadanya? Qala ummuka. Kemudian Rasulullah berkata, ummuka, ibumu. Qala tsumma man ya Rasulullah? Kemudian siapa yang lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Kemudian siapa? Ibumu. Berapa kali? 2 kali. Qala tsumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Qala abaka tsumma adnaka tsumma adnaka ya. Kemudian siapa? Ayahmu. Jadi birrul walidain ini terutama kepada siapa? Ummun, kepada ibu. Bukan berarti bapak itu diabaikan, tidak ya. Ya, birrul walidain, namanya birrul walidain itu adalah kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Nah, kemudian di dalam satu riwayat itu ada juga seorang yang dikatakan oleh Rasulullah penduduk langit, padahal tinggalnya di bumi ya. Siapa Pak? Kenal siapa beliau? Uwais al-Qarni. Masya Allah. Padahal apa? Orangnya itu miskin, penyakitan ya. Kemudian pekerjaannya juga hanya pengembala kambing ya. Kemudian orang tuanya, ibunya sudah tua, tetapi kata Rasulullah dia adalah penduduk langit. Kenapa? Karena memang Uwais al-Qarni ini memiliki amalan yang cukup luar biasa. Amalan yang paling ya utama adalah
dia berbakti kepada ibunya sampai dia itu tidak berangkat ke Madinah atau ke Mekah menemui Rasulullah untuk ikut jihad fisabilillah. Pada saat dengar perang Uhud, kemudian Rasulullah terluka, giginya ya, gigi serinya ya, itu lepas. Uwais Al-Qarni dengar. Kemudian ambil batu. Ditotok, Pak, giginya ini. Ya. Sampai putus giginya Uwais Al-Qarni, sampai putus. Untuk apa? Untuk merasakan betapa sakitnya Rasulullah pada saat perang Uhud. Tetapi dia tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena dia memiliki tanggungan seorang ibu. Semua keinginan ibu dituruti kecuali satu, yaitu apa? Naik haji. Ya. Jadi ibunya ini punya keinginan untuk naik haji. Sampai akhirnya Uwais Al-Qarni beli anak sapi kecil ya, terus dibuatkan kandang di atas bukit. Ya. Orang-orang itu heran, ini ngapain Uwais itu? Ya, setiap hari itu dia gendong anak sapi itu. Setiap hari gendong anak sapi sampai sapi itu beratnya 100 kilo. Ya. Ternyata apa? Untuk latihan, Pak. Ya. Menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, ya. Untuk menuruti ibunya. Ya. Kemudian setelah di Mekah, Masya Allah ya, doa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sakit sopak itu apa Pak? Belang-belang itu hilang. Yang tersisa hanya di tangan ini. Nah disitulah itu adalah tanda di mana apa? Rasulullah mengatakan kepada Umar dan Ali, temuilah penduduk langit, ya, penghuni langit, yang doanya mustajab. Yang berasal dari Yaman. Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian Umar ibnu Khattab menjadi khalifah, ingat bahwa Umar, ya, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ya penduduk langit yang doanya mustajab dari Yaman. Ya. Setiap ada rombongan dari Yaman ditanya, apakah ada namanya Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Besok lagi datang ditanya, ada Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Kemudian ketika ditanya satu hari, kemudian ketika itu Uwais Al-Qarni ikut. Kenapa? Karena ibunya sudah meninggal dunia. Akhirnya ikut. Dan Uwais Al-Qarni ini tidak mau terkenal. Padahal orang miskin, orang yang apa ya hidupnya itu ya, fuqara wal masakin, pas-pasan. Tetapi apa? Dicari oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dicari sampai suatu ketika datang rombongan, Uwais Al-Qarni datang. Kemudian Uwais Al-Qarni ada bersama kami. Nah, disitulah kemudian salaman, dilihat Pak, ada tanda putihnya. Oh ya benar, kamu Uwais Al-Qarni. Ya. Nah kemudian dia tahu kehidupannya Uwais Al-Qarni seperti itu. Namanya khalifah Pak, presiden ini. Ya. Dia ambilkan uang dari Baitul Mal. Ya. Untuk Uwais Al-Qarni ini, karena memang apa dia ingin memuliakan. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ya khalifah, ya, hanya sekali ini saja saya ketemu jenengan, ya, dan saya berharap tidak ada orang lain tahu kecuali khalifah, ya, dan sahabat Ali. Karena apa? Memang ini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Minta doa, ya, kemudian minta ini, ya, didoakan oleh Uwais Al-Qarni dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pergi, ya, tidak mau dikasih oleh khalifah itu uang, tidak mau, pergi. Setelah pergi kehidupannya Uwais Al-Qarni seperti biasa, miskin, ya, pengembala kambing. Tetapi apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meninggalnya beliau ini seakan itu semua sudah disiapkan. Ribuan orang itu datang dan tidak tahu, penduduk di situ tidak ada yang kenal. Orang-orang yang datang itu, ya, ketika meninggal sudah banyak yang menunggu ingin memandikan. Ya, setelah memandikan sudah banyak yang menunggu ingin mengkafani. Ketika mau dimakamkan,
tempat pemakaman itu sudah banyak yang menunggu. Masya Allah ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat. Padahal Uwais Al-Qarni tidak terkenal. Tidak ada yang terkenal. Ya seperti di Banyuurip ini gak ada yang kenal, Pak. Ya. Tapi begitu mati, meninggal dunia, se-Indonesia teko kabeh. Ya. Jadi seluruh penduduk negeri ya, dari Madinah, dari Makkah seakan-akan datang semuanya. Ya. Banyak yang datang, padahal tidak dikenal ini. Nah, makanya kata Rasulullah, dia adalah penduduk langit. Jadi yang mengurus semuanya, yang datang itu adalah para malaikat, masya Allah ya. Jadi kita juga ingat ya beberapa ulama itu yang tidak terkenal ya, tetapi ketika meninggal dunia orang berbondong-bondong datang kepada mereka ya. Ini karena amal baiknya itu, Pak. Nah, amal baiknya Uwais Al-Qarni ini menjadi penduduk langit itu adalah birrul walidain. Dia sangat berbakti kepada ibunya sampai ingin jihad, ingin perang, ditahan. Karena apa? Dia ingin merawat ibunya. Masya Allah ya. Nah, ini satu amalan, Pak, yang sampai dia memiliki kedudukan menjadi penduduk langit. Nah, sekarang kita tanya, kita punya amalan apa? Ya. Jenengan ya, Bapak Ibu punya amalan apa sekarang yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu nanti akan apa? Bisa terlihat dari akhir hidupnya ya. Jadi ketika meninggal dunia itu orang itu baik apa jahat itu nanti bisa terlihat dari akhir hayatnya ya. Oleh karena itu ya mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini ya, terkait dengan beberapa hal yang memang ini menjadi kewajiban kita bersama ya. Dan janji Allah Subhanahu wa taala atau mitsaqan ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus tetap kita jaga ya. Kalau kita berbicara iltizam, kita berbicara istiqomah. Istiqomah itu al-iltizamu bisyariah, istiqomah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita jalankan sendirian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi istiqomah, iltizam untuk senantiasa berada di atas jalan Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita istiqomah ya, sendirian ya. Karena apa? Para ulama membagi dua istiqomah itu, iltizam itu al-iltizamu bisyariah wal iltizamu bil jamaah ya. Jadi kita bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala istiqomah ya, berada bersama syariat Allah, mengerjakan syariat Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi juga harus dibarengi apa? Iltizam, istiqomah berjamaah. Jadi kita bersama-sama. Kenapa? Karena di situ ada amalan-amalan yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Terutama apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apa? Dakwah dan jihad fi sabilillah. Nah, ini harus berjamaah. Ya, mudah-mudahan jamaah zikrullah ini senantiasa semakin hari semakin solid ya. Semakin kuat, dan mudah-mudahan ghirahnya untuk membela umat Islam juga semakin tinggi ya. Ya, mudah-mudahan besok kalau ada aksi-aksi bela Islam, bela Muslim ya, tidak lagi memiliki alasan ya. Sudah seharusnya kita turun dengan segenap kemampuan kita ya. Jangan malas ya. Nah, kenapa? Ini adalah afdhalul a'mal. Ini adalah amal yang paling utama, yaitu al-jihadu fi sabilillah. Mudah-mudahan ya, dengan kita terus belajar ini, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa istiqomah, iltizam terhadap syariat dan juga iltizam terhadap jamaah, sehingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.